Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak yang ada di Mekarwangi, Cilebeng, Tanah ataupun Jambu Dipa, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, agar kita bisa belajar seperti biasa. Pembelajaran kali ini tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Nah, diantaranya sebagai berikut. Bacalah wacana berikut ini. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, kalian tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Nah, kita bisa tuliskan judulnya di tengah yang berwarna kuning, peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Lalu kita jabarkan menjadi beberapa pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kita bahas yang pertama, apa? Apa maksud dan tujuan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat? Nah, maksud dan tujuannya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda? Nah, terjadinya perbedaan pendapat ini dikarenakan golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa? Nah, siapakah yang menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing? Nah, golongan muda yang menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Nah, saat itu beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Nah, sehingga tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapankah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Darat Saigon? Yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, berikutnya di mana? Nah, di mana Soekarno
Monhata dan Dr. Rajiman Widyodiningrat bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang bagian Asia Tenggara. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat bertemu dengan Panglima yaitu di Dalat, Saigon. Itulah contoh dari peta pikiran bacaan tadi atau wacana tadi. Kalian bisa membuat contoh lainnya, pemetaan, sehingga kalian bisa menemukan informasi-informasi yang penting. Kalian bisa tuliskan di buku tugas kalian. Coba perhatikan gambar ini. Di situ ada Siti, Benny, dan teman-temannya sedang bermain. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dalam persatuan? Contoh jawabannya yang perlu kita perhatikan terkait kerukunan dan persatuan adalah tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama. Itulah sikap yang harus kalian kembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Bapak akan berikan contohnya. Pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam, suku, agama, dan ras. Yang kedua, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai macam daerah. Dan yang ketiga, mencintai dan mengkonsumsi produksi atau produk dalam negeri dari macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negara atau dalam negeri menjadi lebih maju. Itulah contoh-contoh menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa tuliskan contoh yang lainnya. Yang selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Akan Bapak kasih contoh. Itu yang pertama adalah dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia lebih mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.